dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, aku pertama-tama mau ngucapin seperti biasa, terima kasih untuk yang sudah subscribe YouTube channel aku. Aku harap informasi yang aku bagikan itu akan selalu bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Karena jujur, subscribe itu nggak ada ruginya dan kalian justru bakal mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. So, stay tuned on my content. Oke, thank you. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang lagi marak di Indonesia, yang lagi booming-boomingnya, yakni COVID varian baru. Sudah berapa episode ini, ada varian baru lagi. So, buat kalian, jangan lupa untuk selalu tetap jaga protokol kesehatannya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang gejala COVID-19 varian baru, yakni Omicron. Seperti yang kita tahu bahwa Omicron ini ada varian baru. Dan katanya dia lebih ringan. Tapi apakah benar? Mari kita lihat di konten kita pada kali ini. Oke, jangan lupa untuk like juga ya. Thank you. Nah, yang pertama adalah 7 hal yang perlu diketahui dari varian Omicron. Yakni 1, varian baru virus penyebab COVID-19 atau nama medisnya adalah SARS-CoV-2 yang dikenal juga dengan varian B11529, ya kan? Jadi virus COVID-19 itu bermutasi dan membentuk varian baru yang disebut dengan varian Omicron. Nah, untuk varian Omicron ini nama latinnya lah istilahnya seperti itu, nama medisnya varian B11529. Oke. Nah, kemudian fakta yang kedua, hal yang perlu kalian ketahui, yakni dilaporkan pertama kali alias ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Kemudian WHO mengklasifikasi bahwa varian ini adalah varian yang diwaspadai, ya kan? Kemudian yang keempat, bukti awal tunjukkan adanya peningkatan resiko infeksi berulang. Jadi ini apabila sudah terkena COVID, maka dapat terkena jenis ini juga, seperti itu. Kemudian untuk yang kelima, belum ada bukti varian ini dapat menular lebih cepat atau lebih parah dibanding varian lainnya. Tapi kita lihat nanti apakah di next slide akan tetap dijelaskan seperti itu, atau bahkan ada penelitian terbaru. Kemudian yang keenam, tes PCR masih bisa mendeteksi varian ini. Oke. Kemudian yang ketujuh, belum ada bukti kasus di Asia Tenggara, tapi kemungkinan penularan di kawasan ini tinggi. Nah, ini adalah awal-awal ditemukannya Omicron seperti ini, ya kan? Tapi per hari ini, bahkan per detik ini, di Indonesia pun sudah ada Omicron. Oke, itu perlu diwaspadai. Berarti untuk yang poin ketujuh, sudah ada kasus di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oke. Nah, cegah penyebaran dengan disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi. Memang vaksinasi ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir gejala dari virus COVID-19 ini. Oke. Nah, kemudian fakta tentang Omicron apa saja? Yang pertama masuk dalam varian of concern. Maksudnya adalah varian ini menjadi perhatian karena memiliki penularan yang tinggi. Nah, dari fakta yang pertama tadi, yang 7 hal tadi, ada lagi nih penelitian baru bahwasannya memang dia ini tingkat penularannya lebih tinggi. Kemudian lebih cepat menular dibandingkan varian Delta nih, penelitian terbarunya juga ya. Nah, dari CDC Eropa ya kan menyatakan varian Omicron ternyata berpotensi ya kan lolos kekebalan vaksin dan lebih cepat menular. So, yang harus kalian lakukan adalah sangat-sangat
wajib untuk memperketat protokol kesehatan kalian. Nah, sudah terdeteksi di 13 negara. Ini tapi yang terbaru sudah banyak sekali negara termasuk Indonesia, ya kan? Kemudian dari Omikron ini gejalanya tak separah varian Delta. Kenapa sesungguhnya ini kenapa nggak separah itu? Karena sebenarnya orang-orang itu kan sudah banyak yang divaksin, jadi meminimalisir gejala. Sedangkan varian Delta kan, waktu varian Delta itu merebak-rebaknya kan masih vaksin itu masih belum persentasenya masih belum tinggi, sehingga masih banyak gejala yang berat seperti itu. Kemudian mampu melemahkan antibodi, termasuk antibodi terhadap virus COVID-19 ini termasuk melemahkan daripada si vaksin, ya kan? Kemudian vaksin meminimalisir gejala varian Omikron. Jadi memang vaksin itu meminimalisir beberapa gejala dari varian COVID-19. So buat kalian sekali lagi yang belum vaksin, silahkan untuk vaksin. Percaya deh, kalian tuh jangan jangan kolot lah istilahnya. Kolot itu keterbelakang pokoknya nggak mau menerima pembaruan. Memang ini adalah pandemi. So solusinya jika ingin kembali dan hidup berdampingan seperti biasa layaknya flu biasa misalnya ya kalian ya harus gencar vaksin gitu loh. Jadi kalau ada orang sekitar yang belum vaksin, kalian coba edukasi supaya dia mau vaksin. Nah, kemudian memiliki 30 lebih mutasi. Jadi memang mutasinya banyak kan. Kemudian tanpa gejala, hilang indera perasa. Ini hal yang sangat banyak ditemukan pada ternyata pasien COVID-19 yang varian Omikron itu memang jarang sekali yang hilang indera perasanya. Kemudian serang anak muda. Ini beberapa penelitian juga menyebutkan bahwasanya lebih menyerang ke anak muda. Meskipun begitu, baik siapapun, baik dia tidak anak muda ataupun semuanya wajib jaga protokol kesehatan. Nah, COVID-19 varian baru. Nah, ini semakin banyak. Nah, anosmia memang jarang, beberapa gejala hanya 8%, bahkan hanya 8% yang mengalami kehilangan indera penciuman, ya kan? Nah, kemudian ini menghasilkan penyakit yang ringan dari Delta seperti tadi karena adanya vaksinasi seperti itu, jadi memang lebih ringan. Nah, ini beberapa gejala yang dirasakan. Yang pertama tenggorokan gatal, kemudian nafas pendek, batuk kering, letih, hidung tersumbat, gejala demam dan juga mual dan juga diare. Hampir sama tapi lebih ringan, intensitasnya lebih ringan. Nah, beda gejala pasien COVID-19 Omikron dan Delta. Ini bedanya Omikron dan Delta ya. Yang pertama, berbeda dari Delta, para pasien COVID-19 Omikron tidak mengalami gejala kehilangan kemampuan penciuman, ya kan? Kemudian gejala paling dominan adalah kelelahan parah, ya kan? Dan juga sakit kepala disertai dengan nyeri otot. Kemudian varian baru 19 Omikron ini akan memiliki gejala sangat ringan dan bisa dirawat di rumah. Bapak Menkes juga menyatakan seperti itu, ya kan? Memang karena faktor vaksin tadi. So, buat kalian yang belum vaksin, please vaksin, oke? Okay? COVID-19 Omikron mayoritas berusia 40 tahun ke bawah, hampir separuh dari pasien yang dirawat belum vaksin. Jadi memang harus vaksin dan juga jaga protokol kesehatan. Oke, cukup sekian informasi singkat mengenai varian baru COVID-19 tentang Omikron ini. So, buat kalian, sekali lagi jangan sampai lemah. Per tanggal 11 Januari, bahwasanya kasus Omikron itu ada di angka kurang lebih 800, ya kan? Dengan angka, menurut saya sih ya, itu sudah cukup banyak, 2 kali lipat dari tanggal 10-nya. Ini kan menjadi jangan sampai lah ada gelombang-gelombang yang selanjutnya, ya kan. Yuk, sekali lagi saya ajak masyarakat dan kalian semua yang nonton YouTube channel saya ini terutama, itu supaya memberanikan diri untuk vaksin dan juga menjaga protokol kesehatan. So, buat kalian sekali lagi jangan lupa untuk rela lah, setidaknya kalian itu bersusah sedikit pakai masker lah, cuci tangan, jaga jarak, tracing, ya kan? Apabila ada yang terkena COVID-19, isolasi sendirilah, setidaknya supaya tidak menyebar ke orang lain. Oke?
Cukup sekian YouTube channel aku pada kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan apabila ada yang belum paham dari konten aku, silakan diisi kolom komentar ataupun DM di Instagram aku @nisafariansyah. Jangan pernah ragu ya, kita saling sharing aja. Soalnya banyak banget juga yang DM aku, insya Allah balas. Terima kasih. See you on the next content. Bye-bye.